Selamat siang para mahasiswa-mahasiswi kelas MBI 2. Pada perkuliahan kali ini saya membuat video pembelajaran terkait variasi dan standar deviasi data berkelompok. Saya akan berikan pantun sebelum pembelajaran dimulai. Pak Ahmad beli seledri. Mari kita lanjutkan pembahasan terkait variasi. Oke, untuk konsep variasi ini tidak ada perbedaan ya antara data yang tunggal dan data yang dikelompokkan. Varians merupakan rata-rata dari jumlah selisih mutlak antara nilai data dengan nilai rata-ratanya. Untuk mencari varians data berkelompok, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan total dari frekuensi dikalikan selisih antara nilai tengah dikurangi rata-rata, kemudian dipangkat kuadratkan, dibagi N-1. Nah, cukup diingat S kuadrat di sini adalah varians gitu ya. Kemudian F di sini frekuensi, MD di sini merupakan nilai tengah kelas, X ini rata-rata, dan N merupakan jumlah sampel. Nah, di dalam beberapa buku statistik, jika kita mengatakan sampel itu notasinya adalah N dikurangi 1. Tapi kalau di dalam notasi untuk populasi, itu N-nya adalah N besar. Jadi yang kita gunakan di sini adalah varians untuk sampel ya. Nah, berikutnya setelah Anda memperoleh nilai varians, kemudian kita konversi menjadi standar deviasi, cukup nilai varians tadi diakar kuadratkan. Oke. Sehingga notasinya berubah hanya menjadi S di sini ya. S itu adalah standar deviasi. Nah, kemudian F frekuensi, MD median nilai tengah dari masing-masing kelas, X rata-rata, dan N dikurangi 1 itu adalah jumlah sampel di situ ya. Jadi N ini adalah jumlah frekuensinya. Nah, coba kita lihat bagaimana penerapannya dengan menggunakan Excel ya. Oke, saya sudah siapkan data ya. Ini merupakan data laba dari sebuah perusahaan yang dibagi menjadi 6 kelas ya. Mulai dari 40 sampai 49 dengan interval 10. Nah, berikutnya kelas kedua ada 50 sampai 59 sampai dengan kelas terakhir 90 sampai 99. Kemudian untuk frekuensinya adalah 4, 6, 10 hingga 4, 4, 2 ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita mencari dulu nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, ini kita cukup cari dengan menambahkan batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas, kemudian dibagi 2. Oke. Nah, cukup kita tarik copy sampai ke kelas berikutnya ya. Nah, otomatis akan terisi. Kemudian kita cari perkalian antara frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Nah, kita cek di sini frekuensinya 4 misalnya dikalikan nilai median. Nah, cukup kita tarik. Ya, kita kopikan sampai ke kelas berikutnya. Sudah ketemu ya. Kemudian kita tarik total dari perkalian antara frekuensi dikalikan nilai tengah. Oke. Oke, sudah ketemu 1975. Kemudian kita cek berapa jumlah frekuensi totalnya ya. Oke. Dari ini ya, C2 sampai C7. Oke, 30 ya. Setelah itu kita masukkan saja nilai rata-ratanya. Rata-ratanya adalah ya ini total dari frekuensi kalikan nilai tengah dibagi dengan 30 ya. Oke. Nah, kemudian kita
ini dulu ya, kita absolutkan dulu supaya lebih mudah untuk mengcopy paste ya. Maaf. Kita tinggal copy paste. Nah, setelah itu perlu diingat ya konsep varians itu. Varians itu adalah selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Jadi kita cari ya selisihnya nilai tengah, media dikurangi dengan X. Nah, kalau mau nanti sekalian pangkat kuadratkan juga boleh. Kita nanti akan mencari pangkat kuadrat 2 ya. Oke. Kita cari medianya. Ini di kolom D2 44,5. Oke, jangan lupa diberi tanda kurung ya. Kemudian dikurangi dengan nilai rata-ratanya dan dikuadratkan. Oke. Ya, langsung ketemu nih. Coba kita cek ke bawah. Sama ya hasilnya. Oke, setelah itu jangan lupa ditotalkan jumlahnya. Oke, setelah ketemu, ini adalah selisih kuadrat ya dari antara nilai tengah dan rata-rata. Nah, jangan lupa kita cari frekuensi dikalikan ini ya, selisih antara median dengan rata-rata yang sudah dipangkat kuadratkan ya. Oke, kita cari frekuensinya. C2 dikalikan dengan hasil ini di G2 ya. Cukup ditarik masing-masing. Ya, oke. Oke. Setelah itu kita cari totalnya. Oke, totalnya untuk frekuensi dikalikan ini ya. Median dikurangi rata-rata dipangkat kuadratkan ya dari H2 sampai dengan H7. Oke, ketemu ya ini yang kita pakai. Nah, jadi kita mencari nilai varians. Nah, nilai varians ini adalah sum dari F dikalikan MD dikurangi X pangkat kuadrat ya. Dibagi dengan tadi apa? N-1. Berarti N-nya 30 dikurangi 1. Nah, ketemu 205 ya. Untuk standar deviasinya ya cukup kita akan pangkat kuadratkan saja nilai variansnya ya. Ini dipangkatkan 0,5. Oke, ini kita pakai koma. Ya, 14. Nah, kemudian kita bisa mencari yang disebut dengan interval baku. Nah, interval baku ini terdiri atas upper value dan lower value. Ya. Nah, kita mencari upper value itu dari nilai rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Oke, upper value ya ditambah. Kalau lower, nanti nilai rata-rata dikurangi dengan standar
deviasi. Nah, kita peroleh nilai terbawah yang baku untuk laba itu adalah 51 dan laba teratas ya, yang baku yang standar istilahnya. Ini disebut dengan standar baku atasnya adalah 80. Jadi rentang antara 51 sampai 80 ini disebut dengan interval estimasi laba yang diperoleh oleh perusahaan. Oke, sekian ya untuk pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Kemudian saya juga akan memberikan latihan, Anda bisa mengerjakan uh, sendiri ya dengan menggunakan fungsi Excel tadi yang sudah saya contohkan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu ya. Oke, selamat siang.